tergantung dari masing dirasa mau dilaksanakan saat kegiatan literasi atau mau dimasukkan ke kegiatan belajar, silakan diatur seperti itu. Jadi tidak ada kewajiban harus masuk ke sini, tidak. Jadi semua guru wajib mengetahui pencegahan HIV ini untuk menyampaikan ke siswa-siswanya. Cuma kemarin untuk modul ajar ini Ibu tidak dikasih filenya sampai sekarang ya, jadi tidak bisa disampaikan ke madrasah file untuk modul ajar ini. Jadi kemarin Ibu hanya dikasih satu sampel buku, situ Ibu ambil garis besarnya aja untuk pembelajaran supaya nanti Bapak Ibu bisa mencari atau googling di Google, tidak ada. Yang penting sudah tahu langkah-langkahnya apa yang perlu disampaikan ke siswa-siswi. Nah ini dasar pembentukan tim penyusunan bahan ajar itu pencegahan HIV itu di keputusan Bupati Lombok Barat nomor sekian tanggal 10 Mei 2024. Tim penyusunnya itu berkolaborasi banyak pihak. Saya ambil sebagian, itu Kepala Bagian Hukum dan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Lombok Barat, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Lombok Barat juga, dan Kepala Seksi Madrasah Lombok Barat juga ikut, dan masih banyak lagi instansi yang bergabung. Nah kebetulan di Kota Mataram tidak dilibatkan untuk penyusunan ini, tapi kita diwajibkan diberikan hasil dari bukunya aja supaya nanti disampaikan ke madrasah dan ke sekolah umum, diselipkan pembelajaran pencegahan HIV/AIDS untuk anak-anak kita, anak-anak mengasihi itu. Tidak pengalaman Bapak Ibu semuanya. Ini langkah-langkah pembelajaran yang perlu Bapak Ibu guru nanti sampaikan siswa-siswinya. Itu cara pencegahan atau penularan HIV itu seperti apa. Kemudian cara pencegahan HIV/AIDS itu bagaimana. Kemudian terapi obat apa yang bisa dipakai di dalam HIV/AIDS. Dampak dari HIV/AIDS dilihat dari aspek sosial seperti apa, dilihat dari aspek ekonomi seperti apa. Jadi ada 4 langkah ini yang perlu Bapak Ibu sampaikan di dalam modul ajar yang sudah dibuat begitu. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa sih HIV itu. Itu merupakan virus yang menyerang sel darah putih manusia. Jadi dia menyerang di situ, dia akan beranak pinak virusnya di situ, membuat kekebalan, tapi tidak langsung tidak langsung dia akan tahu kalau orang itu terkena HIV. Jadi prosesnya ada lumayan lama, itu antara 1 sampai 3 bulan. Dia akan berkembang biak, kemudian membentuk kekebalan tubuh, kemudian menjadi rentan terhadap infeksi lainnya jadinya kalau sudah terbentuk berkembang biak virusnya itu. Jadi sebelum dari awal, makanya dari itu harus kita sama-sama mengetahui bagaimana sih virus itu bisa masuk ke manusia. Jadi di bulan 1 sampai 3 itu merupakan disebut bulan periode jendela. Kita sekarang pasien masih negatif, jadi sampai 3 bulan itu masih negatif. Jadi kalau sudah terasa badan meriang, terus turun berat badan, terus sakit ya, nah di 1 sampai 3 bulan ini tubuh terus melakukan perlawanan sampai terbentuk. Pada saat ini saat dites, tapi setelah lewat itu baru akan ketahuan positif. Nah kalau sudah ketahuan positif itu rentan dengan berbagai macam penyakit, jadi akan sering cepat kita tertular dari berbagai macam penyakit. Jadi saya batuk, flu, biasanya flu, terus batuk tidak sembuh. Ini nanti perlu disampaikan ke anak-anak kita bagaimana kita harus bersikap. Nah, apa sih HIV itu?
Jadi orang yang terkena virus HIV itu belum tentu dia tertular AIDS, langsung kena AIDS ya. Jadi ada prosesnya panjang. Orang yang sudah terkena virus HIV itu masih bisa disembuhkan dengan melalui obat. AIDS itu singkatan dari ini ya, imunodeficiency syndrome. Jadi untuk orang ada sekumpulan gejala sebagai akibat berkurangnya atau hilangnya kekebalan tubuh. Jadi kalau sudah kekebalan tubuh hilang, itu semuanya akan serba menurun ya. Karena berat badan biasanya terkena sekali berkurang. Kondisi tubuh sangat parah sebagai jenis kuman penyakit dapat menyerang, menimbulkan kanker kelenjar getah bening. Nah, itu jadi akibat dari kena HIV. Kemudian AIDS itu infeksi HIV stadium 3. Jadi kalau sudah kena AIDS itu sudah merupakan stadium 3 bagi HIV. Jadi sudah masuk stadium 3 dan 4. Jadi usahakan sebelum masuk stadium ini kalau bisa segera divaksinasi. Kemudian COVID itu orang dengan HIV. Istilah orang yang terpapar tertular HIV itu disebut dengan COVID. Kemudian bagaimana cara penyebaran atau penularan HIV/AIDS? Cara penyebarannya yaitu melalui darah atau produk yang terinfeksi HIV. Jadi kalau orang misalnya transfusi darah juga bisa ya. Kalau darahnya tidak steril, misalnya terkena infeksi HIV, maka bisa juga tertular. Kemudian menggunakan jarum suntik di kartu alat cukur. Jadi hati-hati. Bapak Ibu nanti jelaskan ke anak-anak. Hati-hati kalau memakai silet cukur, jangan rame-rame untuk bersama. Takutnya nanti ada teman yang kena HIV. Begitu juga dengan bapak-bapak guru. Jadi kalau bisa gunakan barang pribadi untuk sendiri, jangan pakai bersama. Ini untuk pencegahan kita. Kemudian juga tindik atau tato, biasanya anak-anak muda tato, pada tindik. Tapi alhamdulillahnya kalau di madrasah tidak ada ya anak-anak tato dan tidak ada tindik. Alhamdulillah. Tapi alangkah baiknya juga disampaikan kepada anak-anak supaya menghindari hal seperti itu. Karena itu salah satu jendela pertama bisa masuk penularan HIV. Kemudian penularan dari ibu hamil positif HIV ke bayi saat mengandung, melahirkan maupun menyusui. Jadi ibu-ibu yang sudah positif HIV nanti kalau memiliki anak, dia akan menularkan ke anak-anak. Jadi sebelum ibu-ibu nanti disampaikan ke anak remaja, sebelum dia menikah biasanya ada ini seperti tes ini supaya ketahuan nanti supaya tidak tertular ke anaknya. Apabila sudah mengetahui suami istri kena HIV, itu juga bisa terhindar anaknya supaya tidak tertular. Itu ada cara-caranya. Bagaimana supaya anak itu memiliki anak nanti tidak tertular dengan HIV yang dari bawaan orang tua. Kemudian cara penyebarannya melalui hubungan seks yang berisiko. Jadi nanti perlu Bapak Ibu jelaskan ke anak-anak didik supaya menjaga pergaulan. Tidak boleh melakukan pergaulan bebas. Begitu juga dengan bapak-bapak guru semuanya, Bapak Ibu guru semuanya. Jadi hubungan seks berisiko di luar nikah itu berbahaya karena risikonya besar sekali untuk tertular HIV. Kemudian prinsip cara penularan HIV ada istilah PSSE, yaitu virus keluar dari tubuh. Exit, virus dapat hidup di luar tubuh. Survival, virus jumlahnya cukup. Kemudian virus masuk dalam tubuh. Itu cara penyebaran atau penularan HIV. Nanti perlu dijelaskan ke anak-anak. Nah, sebenarnya di dalam modul kajian ini banyak permainannya. Jadi saat memberikan ke siswa itu banyak dengan permainan. Seperti saat aksi berdisi. Aksi berdisi itu banyak permainan, jadi anak-anak tidak terasa. Nah, di modul ajar ini juga sebenarnya banyak permainan. Jadi cuma kita tidak memiliki filenya, tidak dikasih. Kemarin minta sampai sekarang belum. Rupanya sepertinya mereka
akan memberi file kalau KPA itu diundang ke madrasah. Biasanya begitu. Kalau dia diundang untuk menyampaikan langsung program modul ajar ini, kemungkinan dia akan kasih filenya. Tapi karena ini saya hanya menyampaikan amanah supaya kita mensosialisasikan, ya nanti bisa Bapak Ibu guru mencari sendiri, menggoogling sendiri di Google. Yang penting sudah tahu langkah-langkahnya apa yang perlu disampaikan oleh siswa. Nah, ini bagaimana tanda-tanda orang terinfeksi HIV? Tanda-tandanya pertama, berat badan turun lebih dari 10% dari waktu singkat. Kurang dari 6 bulan berat badan turun drastis. Demam tinggi berkepanjangan lebih dari 1 bulan demam tidak turun-turun, itu perlu dicurigai. Diare berkepanjangan lebih dari 1 bulan, jadi nanti perlu sampai siswa mengalami hal seperti ini perlu dicurigai. Batuk berkepanjangan lebih dari 1 bulan. Kemudian kelainan kulit dari iritasi atau gatal, itu juga bisa penyebab HIV. Tanda-tanda ya. Infeksi jamur pada mulut dan kerongkongan. Misalnya ada infeksi jamur, sudah berobat ke dokter, sudah dikasih obat tapi tidak mempan, nah itu perlu lebih lanjut diperiksa. Terus pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh, seperti di bawah telinga, leher, ketiak. Nah biasanya kalau pembengkakan getah bening ini, kalau kita yang biasa-biasa, biasanya kalau kita mengalami sakit, misalnya sakit gigi, pasti ada pembengkakan kelenjar di bawah telinga, itu biasa sampai langsung sembuh. Tapi kalau tidak memiliki sakit apa-apa, tiba-tiba ada pembengkakan ketiak, di belakang telinga, di leher, itu perlu dicurigai. Dan itu lama lagi tidak sembuh-sembuh. Kemudian tanda-tanda yang minor, tanda orang terkena HIV secara minor, batuk kering tidak sembuh-sembuh, kulit gatal di seluruh tubuh, seperti aspikria, mirip cacar air, turun kandidiasis, ruam pada mulut, lidah dan tenggorokan. Seperti sariawan, kalau punya sariawan yang tidak sembuh-sembuh, itu perlu juga diperiksa. Pembengkakan kelenjar leher terbiasa. Nih ada contoh gambar yang Ibu mari carikan. Gatal seperti ini dicacar ya, seluruh tubuh, mulai sedikit lama-lama banyak menjalar, itu perlu dicurigai. Kalau biasanya hanya jamur biasa, dikasih obat dia akan sembuh. Tapi kalau dia tidak sembuh-sembuh, dikasih obat, gatal minum, nah itu perlu dikasih darah. Kemudian di kuku juga akan terlihat seperti ini, putih-putih. Kukunya putih, kemudian terkelupas. Ya, jadi perlu diantisipasi kalau memiliki kuku yang berubah warna. Nah, setelah HIV tidak menular itu melalui apa? Jadi HIV tidak menular sembarangan. Misalnya bersentuhan atau pelukan atau ciuman tidak menular. Menggunakan alat Pak Bayan. Jadi aman Pak Bayan. Ya kalau bersentuhan berciuman aman. Bapak yang pernah ini. Dari aman. Lalu aja luka baru tahu. Kemudian menggunakan alat makan dan minuman bersama juga aman, tidak ada masalah. Gigitan serangga atau serangga itu juga aman, tidak menularkan, dari serangga ke serangga tidak menularkan. Keringat, air mata, air kencing, ludah juga tidak menularkan. Terus berenang bersama juga aman, memakai WC umum juga aman, bertukar pakaian aman, tinggal di rumah dengan yang terinfeksi juga aman, bersih dan batuk juga aman. Jadi ini perlu dijelaskan ke siswa, jika ada temannya terinfeksi ini perlu untuk tidak mengucilkan. Jadi selama masih ada batas-batas, misalnya hanya bersentuhan, berpelukan atau menggunakan alat makanan bersama tidak masalah. Kecuali yang hal-hal yang tadi hubungan di luar nikah itu baru nggak boleh ya. Jadi perlu disampaikan ke siswa nanti. Kemudian mitos atau fakta mengenai HIV/AIDS, misalnya mitos HIV/AIDS merupakan penyakit kutukan Tuhan, itu mitos Tuhan.
Jadi semua orang bisa tertular, baik remaja, anak-anak maupun bayi. Jadi tidak hanya itu kutukan Tuhan aja tidak. Jadi semuanya bisa tertular tergantung pergaulannya. Jadi nanti tolong menjelaskan ke siswa agar terhindar dari ini, jaga pergaulan ya, jaga pergaulan yang baik. Kemudian HIV/AIDS merupakan penyakit orang barat atau turis, itu juga mitos. Sebab penyebaran HIV tidak tidak berdasarkan ras. Jadi biar manapun kalau pergaulannya tidak terkontrol, bebas, luar biasa bebas, insya Allah dia akan tertular. HIV/AIDS hanya menular lewat hubungan seks. Itu mitos juga, karena penularan bisa melalui semua aktivitas yang berhubungan dengan pertukaran cairan secara tubuh, misalnya lewat vagina, air mani, darah, dan air susu. Jadi ibu yang mengandung, ibu yang terinfeksi HIV kemudian melahirkan, memberikan susu ke anaknya, kalau dia tidak tahu anaknya bisa tertular. Kan suaranya di belakang masalahnya tadi. Ya, jadi itu ya. Kemudian HIV/AIDS penyakit kaum homoseks. Tidak juga ya. Jadi dulu kan kalau orang homoseks itu pasti itu. Tapi tidak juga. Semua golongan atau orang dapat tertular. Jadi tadi yang penting kalau dia pergaulannya tidak tertular. Jadi bisa tertular walaupun dia bukan homoseks. Walaupun orang-orang baik, tapi kalau dia pergaulannya tidak baik, ya salah. HIV/AIDS banyak diderita oleh pekerja seks, tidak juga ya. Setiap orang berperilaku berisiko bisa tertular HIV/AIDS. Jadi intinya jaga-jaga pergaulan, baik-baik bergaul di masyarakat. Yang disampaikan ke anak-anak. HIV/AIDS dapat menular melalui kontak sosial sehari-hari. Dan juga karena HIV hanya dapat menular melalui pertukaran cairan tubuh. Kalau dijaga nanti anak-anak dijelaskan. Supaya anak paham juga, biasanya anak kalau udah umur dari sekian MTS ya itu masa usianya tinggi, jadi perlu dijelaskan oleh bapak guru bagaimana pergaulannya dijaga untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian tahapan HIV menjadi AIDS ini juga salah satu modulnya itu tahapan HIV menjadi AIDS bagaimana. Tahap pertama periode jendela, yaitu audit tadi. Tampak sehat, merasa sehat, tes darah negatif, orang audit ya, kelihatannya sehat-sehat aja, tes darah juga negatif. Disebut periode jendela karena berkisar 2 minggu sampai 6 bulan. Nah, kalau sampai segitu, biasanya 3 bulan juga belum kelihatan masih negatif. Setelah 6 bulan baru tesnya positif. Nah, itu orang audit ya, jadi tidak terasa. Kemudian tahap kedua, HIV plus tanpa gejala. HIV berkembang biak dalam tubuh. Jadi kalau sudah terkena virus itu, dia akan berkembang biak dulu di dalam tubuh manusia, di dalam darah itu, untuk membentuk antibodi HIV-nya. Kemudian badan sehat, masih sehat di tahap kedua ini. Tes darah HIV sudah positif. Audit terlihat sehat selama 5-10 tahun. Panjang sekali waktunya. Jadi 5-10 tahun tergantung daya tahan tubuh. Kalau tubuhnya sehat, lama dia. Tapi kalau tubuhnya rentan, baru cepat. Kemudian tahap ketiga, HIV plus gejala AIDS. Nah, ini sudah kena AIDS. Sistem kekebalan tubuh semakin menurun karena tidak ditangani ya, tidak dikasih obat, jadi sistem kekebalannya lama-lama menurun. Mulai muncul gejala penyakit ikutan seperti diare, sulit sembuh, pembengkakan kelenjar, batuk kronis, TBC dan jadi itu ya. Jadi kalau tidak ditangani, tapi diinvestigasikan insya Allah semua setia dan pasangan. Iya, itu ya. Jadi melakukan hubungan seks sebelum menikah itu dilarang juga, nggak boleh. Nanti jelaskan ke anak-anak ya, soalnya takut pergaulan anak-anak sekarang banyak sekali udah di sini survei itu mengatakan anak-anak SMA itu kebanyakan sudah tidak kawan itu banyak, tidak banyak sudah itu survei mengatakan akibat dari kejadian itu tadi ya. Jadi tolong nanti disampaikan ke siswa kita, guru tugas Bapak Ibu guru untuk menyampaikan ke anak-anak untuk agar
agar terhindar dari virus ini dan terhindar dari dosa, sampaikan dilarang melakukan hubungan seks sebelum menikah. Kalau sudah kepingin langsung cepat menikah. Itu aja intinya. Kemudian saling setia kepada pasangan, ya. Kemudian memakai kondom. Selalu gunakan kondom apabila melakukan hubungan seks. Nah ini bagi suami istri yang terkena HIV. Jadi kalau berhubungan memakai kondom. Tapi kalau bagi suami istri yang tidak ada masalah, nggak perlu pakai ini ya. Aman. Tapi kalau merasa bapak, ibu-ibu nih kalau merasa bapaknya agak nyeleneh itu lebih baik pakai kondom. Malu dong bapaknya. Bapaknya bagaimana caranya kalau kira-kira kan ada kadang-kadang kita pilihnya perempuan ya, kalau kita punya suami kadang-kadang kok aneh-aneh udah siapin kondom. Kemudian hindari pemakaian jarum suntik bekas, tato, tindik dan lainnya. Nah ibu-ibu yang suka ke salon tolong dijaga kalau memakai pinset komedo. Kalau di salon biasanya pinset komedo dipakai berkali-kali tidak steril, itu hati-hati karena bisa memicu tertular HIV. Karena kita tidak tahu ya yang masuk ke salon itu orangnya bagaimana. Jadi perlu hati-hati. Kalau perlu nggak usah deh pakai pencetak komedo. Lebih aman. Itu lebih aman supaya kita tidak tertular. Kemudian selalu mencari dan mempelajari perkembangan informasi tentang HIV dari sumber terpercaya. Sekarang di Google sudah banyak apapun yang kita klik. Kemudian terapi obat HIV. Nah ini ada terapi obatnya kalau kita supaya mau sembuh. Manfaat obat HIV namanya antiretroviral. Itu menekan bertambahnya jumlah virus HIV dalam tubuh penderita dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh penderita, mengurangi komplikasi. Tapi ini obat ini harus telaten diminum, misalnya jamnya harus sama, waktunya harus sama, seperti itu. Kalau lewat ya kekebalannya akan hilang. Jadi harus telaten. Sama kayak obat ya, apa ya, yang pakai obatnya harus rutin. Jadi sama itu. Kemudian dapat memiliki keturunan dengan aman melalui program pencegahan dan penularan HIV dari ibu ke anak yaitu PPIA, dan penularan HIV dari ibu ke anak saat kehamilan, melahirkan dan menyusui dapat dikurangi sampai 0% ini kalau kita rajin menggunakan obat retroviral. Jadi intinya kalau sudah misalnya ada indikasi itu langsung ke dokter minta obat. Jangan malas minum obat kalau memang sudah sakit, sudah pasti sakit. Jadi tolong disampaikan ke anak-anak. Karena kadang-kadang kita juga kalau minum obat itu juga kadang-kadang males ya, kadang-kadang lupa juga. Nah itu kalau sudah gini tolong dijaga. Tujuan terapi obat HIV antiretroviral yaitu untuk mencegah progresi penyakit dan infeksi oportunis, penyakit penyerta supaya tidak masuk, terus menurunkan angka kematian terkait AIDS, kemudian memperbaiki status kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup, menurunkan penularan ke orang lain, tidak menjadi penghalang untuk bekerja dan berkeluarga. Jadi kalau sudah tahu kena HIV, tolong disampaikan ke masyarakat dan anak-anak untuk tetap memakai obat itu supaya bisa bekerja dan berkarya seperti biasa. Dampak dari akibat HIV/AIDS itu dampaknya secara sosial itu bisa didiskriminasi. Biasa ya kalau ada orang sakit itu kadang kita pun takut ya mendekat ya. Walaupun sebenarnya tidak menular kalau hanya bertemu, tapi namanya juga manusia kadang ada perasaan kalau kita takut tertular. Kemudian kekerasan terhadap seorang pekerja seks, stigmatisasi terhadap penderita HIV/AIDS, sensasional alam pemberitaan HIV/AIDS, itu aspek sosial. Kemudian aspek ekonomi, epidemi HIV/AIDS akan menimbulkan biaya tinggi baik pada pihak penderita maupun pihak rumah sakit. Jadi karena obatnya mungkin mahal jadi perlu biaya. Dampak ekonomi secara tidak langsung, maksudnya sumber daya alam mengalami yang besar menjadi kurang dikelola oleh sumber daya manusia baik secara tenaga kerja maupun sebagai konsumen, potensi akibat terganggu kesehatan mereka atau
Jadi kalau misalnya orang udah terkena ini, jadi SDM-nya akan menurun. Kurang. Nah, jadi itu tadi langkah-langkahnya untuk Bapak Ibu sampaikan ke anak-anak. Jadi kita kebetulan Ibu punya bukunya, kalau mau kopi boleh, tapi kalau filenya Ibu belum dapat sampai sekarang. Nah, Ibu tadi sudah melaporkan ke KPA Pusat kalau kita madrasah sudah melakukan sosialisasi produk modul ajar yang disampaikan kemarin di madrasah-madrasah dan kirimkan foto. Mudah-mudahan dengan itu nanti bisa disebarkan lupa. Ini itu aja dari penyampaian saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk narasumber kita. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Haja Siti Rumianingsih SEMPD atas beberapa materi terkait tentang pencegahan HIV dan AIDS. Bapak Ibu, dari dua materi yang sudah kita dengarkan tadi, semoga apa yang sudah disampaikan benar-benar kita peroleh manfaatnya pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu tim sosialisasi pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Kasih Penmat dan Bapak Kepala yang sudah membersamai kita dari awal kegiatan sampai berakhirnya kegiatan kita pada pagi menjelang siang ini. Bapak Ibu, mungkin untuk menutup sesi acara kita pada hari ini, karena tadi sudah ditutup, kita ada sesi foto bersama. Oke, kami persilakan, mohon kesediaannya Ibu Kasih Penmat, Bapak Kepala, Bapak Ibu tim sosialisasi dan Bapak Ibu guru untuk menempatkan posisi. Masak, Iskandar, geser di meja dia. Meja. Nah. Dongkol masih ada kursi. Ambil itu, ambil. Sini lagi. Beras, koin lebih kurang. Siap ya, satu. Kamera 1, 2, 3.
Siap Pemda. Siap tolong. Kayaknya diulang. Yang pertama itu kayaknya ragu-ragu. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Siap Pemda. Siap tolong. Mantap. Pak, barat sebut-sebut diri. Rombok wajah doang. Para wartawan setiap berita darat fotonya. Para wartawan tiap berita darat fotonya. Warga di sana di kapal ya. Kenapa? Apa lawat tuh? Iya, kembali ini. Oh, jadi lalu. Oh, masuk. Nanti. Dicoba bukan Hampir 2
aja. nanti dihapus Live ini. Kalau live ngapain dihapus? Dia tersimpan di YouTube. Enggak dimakan RAM kalau live enggak masuk, enggak tersimpan di HP, langsung ke YouTube. Dia tersimpan di YouTube. Ini mau dimatiin wah, ini. Wah. Udah bisa di. Ya, tak konek ini wifi. Dan kalau dia begini nih lelet-lelet nih, cocok. Matiin. Nah, matiin. Set down. Oke.
pasang baju baru. Saudara mau panggil di sini Nona. Malam sini Nona. Udah pergi makan ber. Diam. Undang-undang. Undang-undang. Guru lupa mu. Tidak dibilang jangan saling suap. Oh gitu. Rapat nih. Jadi paling berapa ya itu datang yang guru datang sini. Sila kalau kesolah sepatu nih hijau lah. Keren. Allah masalah. Rapat Sukses kelas meeting. sukses. Ay. Jangan tanya ke orang yang pernah nongol. Oh, masya Allah. Udah diserahin ke siswanya sebagai ketua yang penanu. Datang sudah telat sampai sekarang langsung hidup. Protes anggota no. Dia terlambat. Ibu. Dia terlambat orang kita beli jajan. Oh iya. Asal. Korupsi itu namanya. Namanya korupsi itu tadi. Itu yang dibahas sama Puni. Ayo sama Pak lah. Jupri. Bilang sakit kan udah merah. Apa dikecikin hasil bro? Ya, kan udah menang berita kan. Kan itu yang dilihat sama. Saya ini ada berita. Hah? Saya ini ada berita nah. Oh, besi. Saya pada bercerita tentang saya baca. Semua bercerita. Ada berapa? Ternyata bocoran. Kenapa kita ya bu? Itu ada anaknya kayu-kayu. Bapaknya di sini ada Aja. Ini lembaga suci, lembaga yang tugasnya hanya mencegah Aja Ratna Mufidah Randi. Iya rasa. Tidak. Batur teh. perumahan, tidak ada kita yang jawab. Harusnya apa yang Ini coba penutupan terus ini. Oh, lemak rapat lemak. Oh, jemaah. Kegiatan. Rapat naik kelas. Aja. Kacang tuh. Oh, saya kira enggak pesan. Jakarta tidak selamat datang. Pesanan. Ibu bulan apa pensiun? Saya? Ibu Muslim. Muslim. Kan Desember. Muslim enggak sih. Ikan. Ya pada Dia baru ya. dia marah. Ibu ya bulan apa? Bulan Tahu. Juli September kan? Barang dia pad. Itu.
kan Mas Rani. Dari Jadi 700 seperti ini mah ya. Itu lari anak ngetak itu lari Kita beli. di online. Emang kena mesti tentu. Lu sambutan kasih. Ini lu kesambutan apa? Lu sambutan. Oh iya. berapa Nina? Biasa dulu gitu. Ini kita buka lagi. Apa katanya? Bisa dibilang kan? Iya. Jelasan. Minta. Ya, belum kamu dijemput. Nah. Suruh Pak Ade, Pak.